Mbak Femi, mungkin saat ini status saya Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. Oke, baik Bu Dokter. Nah ini terkait dengan Menteri Kesehatan yang mengeluarkan mengeluarkan informasi yang mengumumkan bahwa mulai 2024 ini vaksinasi COVID-19 akan berbayar. Ini pertimbangannya apa nih Bu Dokter? Dan apakah sampai 2023 ini masih digratiskan atau seperti apa? Iya, jadi memang kita tahu pertama ya, COVID-19 ini sudah semakin terkendali ya dari situasi pandemi. Kalau saat ini secara resmi kemarin Pak Presiden sudah mengumumkan bahwa Indonesia memasuki masa endemi. Masa endemi itu kita harus pahami artinya penyakitnya masih ada, tetapi kemudian angka fatalitasnya yang sudah sangat rendah. Jadi tidak seperti situasi yang kemarin kita hadapi, dan kemudian jumlah kasus-kasus yang butuh perawatan rumah sakit itu bisa ditangani di rumah sakit. Nah, penyakit-penyakit yang memasuki masa endemi ini cukup banyak ya kalau kita lihat, bukan hanya COVID ya, contohnya demam berdarah, kemudian kalau kita lihat misalnya penyakit TBC, malaria itu masih endemi di beberapa daerah ya. Nah, tentunya untuk COVID-19 statusnya tentu karena sudah saat ini menjadi endemi, kemudian tanggung jawab untuk kemudian menjaga jangan sampai terjadi penularan sudah tidak sepenuhnya berada di pemerintah, kecuali kalau situasi pandemi ya. Kalau situasi pandemi itu memang pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan untuk segera mengakhiri kondisi pandemi, karena kita tahu ya dampaknya sangat besar, fatalitasnya sangat besar, mengancam berbagai aspek dan juga sektor-sektor lain. Nah, kalau di endemi ini sudah menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing untuk menjaga dirinya, untuk melakukan perawatan dirinya, untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan supaya tidak tertular penyakit tersebut, termasuk juga COVID-19. Nah, kita juga melihat bahwa salah satu rekomendasi WHO kemarin sudah disampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 tidak diperuntukkan untuk semua orang, tetapi orang-orang yang memiliki resiko tinggi, karena dianggap bahwa virusnya sudah bermutasi mulai tidak seperti di awal-awal COVID-19 ya, yang begitu besar fatalitas dan angka kesakitannya. Kalaupun kemudian kita lihat fenomena yang terjadi adalah orang yang tertular atau positif cenderung tidak merasakan ada gejala, ataupun juga kalau gejalanya dirasakan hanya ringan dan seperti flu-flu biasa. Belajar dari pengalaman sebelumnya, pandemi flu, mulai flu Spanyol, flu Hong Kong dan sebagainya, yang terjadi adalah setelah kita memiliki kekebalan atau memiliki daya tahan untuk melawan virus, maka penyakit-penyakit flu seperti itu kemudian menjadi yang kita sebut sebagai common flu atau flu yang biasa. Nah, oleh karena itu di 2024 tentunya berbagai kebijakan-kebijakan yang tadinya ini sangat terkait dengan penanganan pandemi tentunya akan berbeda pada saat kita memasuki endemi. Oke, baik. Jadi ini memang dasar pertimbangannya nih Bu Dokter ya, bahwa pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengumumkan bahwa di 2024 ini berbayar. Nah ini Bu Dokter, untuk berbayar ini apakah sudah ada regulasinya ataukah sudah ada informasinya seperti apa nih kisaran harganya? Karena ini otomatis pasti masyarakat juga akan keter-keter juga nih kalau harus berbayar nih Bu Dokter. Iya, jadi berbayar ini artinya sudah tidak menjadi himbauan wajib untuk semua usia ya. Jadi kalau kita ingat contohnya seperti ini Mbak Femi, vaksin meningitis ya kan. Nah, vaksin meningitis untuk yang diwajibkan pemerintah itu adalah untuk mereka yang melakukan ibadah haji. Nah, kemarin sempat kan kita sudah sampaikan vaksin meningitis untuk yang melakukan ibadah umroh itu sifatnya adalah pilihan. Nah, ini juga sama, artinya kalau masyarakat di luar dari yang kriteria seharusnya mendapatkan vaksinasi itu bisa menambahkan ya, artinya kalau mereka merasa wah saya lebih aman nih pakai
mendapatkan vaksin COVID-19 ya tentunya dipersilahkan, tetapi tidak diberikan gratis oleh pemerintah karena risikonya lebih rendah. Tapi pada orang-orang yang nanti kita lihat ya, tadi saya sampaikan WHO sudah menentukan bahwa vaksin COVID-19 hanya diberikan pada orang-orang beresiko. Nah, definisi orang-orang beresiko inilah yang sedang dibahas oleh para ahli. Artinya orang-orang beresiko ini yang wajib untuk mendapatkan vaksin. Nah, pembiayaannya seperti apa? Kalau dia adalah peserta tentunya PBI dan masuk dalam kriteria faktor risiko, tentunya sudah akan tercover ya di dalam kepesertaan dia sebagai BPJS. Dan kalaupun nanti misalnya dia adalah orang beresiko dan juga peserta daripada JKN, ya tentunya juga akan tercover. Tetapi kalau dia orang yang beresiko, tapi berbeda ya. Kalau orang yang tidak beresiko, walaupun dia peserta BPJS ataupun penerima PBI, maka dia tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, kalau untuk yang tidak memiliki asuransi sama sekali atau misalnya asuransinya itu adalah asuransi di luar BPJS, nah ini nanti masih ada tahap berikutnya ya. Kalau asuransi di luar BPJS, tentunya nanti akan ada manfaat-manfaat yang akan ditawarkan oleh peserta ataupun oleh asuransi tersebut. Tapi kalau yang tidak punya asuransi apapun, ya tentu mereka harus membayar ya, artinya out of pocket untuk pembayaran vaksinasi tersebut, walaupun dia adalah kelompok yang beresiko tinggi. Nah, untuk harganya, Mbak Femi, ini masih dalam pembahasan ya, karena kita masih akan terus berdiskusi tadi mengenai kriteria, memastikan siapa saja yang masuk dalam kriteria beresiko dan tentunya terkait juga pembiayaannya. Nah, ini akan rencananya kita lakukan di tahun 2024. Jadi kami menghimbau ya, tentunya saat ini kan masih gratis vaksinasi ya. Oleh karena itu segera yang belum melengkapi booster pertama, booster kedua, bahkan yang belum melengkapi dosis kedua untuk segera mendapatkan vaksinasi tersebut. Baik, manfaatkan benar ya, lagi 5 bulanan lebih nih Bu Dokter ya, hingga di akhir 2023 ya, jadi bisa mendapatkan vaksin gratis. Jadi Bu Dokter, untuk yang berbayar itu hanya untuk yang tidak memiliki asuransi jenis apapun, ataukah meskipun memiliki kayak BPJS atau JKN tetapi tidak berisiko ya? Betul, itu yang tidak berbayar, tapi yang berbayar hanya untuk yang berisiko dan memiliki kartu atau asuransi BPJS dan juga JKN, seperti itu Bu Dokter? Iya, betul. Oke. Nah ini Bu Dokter, saya mohon izin waktunya sebentar ya. Pagi ini kami juga membuka kesempatan bagi pendengar untuk menyampaikan opininya terkait dengan informasi-informasi yang kami angkat pagi hari ini. Nah ada juga yang bergabung terkait dengan topik kita pagi ini. Saya izin untuk memutarnya dan bisa ditanggapi Bu Dokter ya. Ya, baik Pak Femi. Halo, selamat pagi pendengar Persatu RRI. Saya Bligos. Di sini saya ingin menyampaikan opini terkait vaksin COVID berbayar yang dimulai tahun 2024 besok. Jadi gini, pemerintah itu sebaiknya memberikan kebijakan ini gratis aja. Nah, kenapa begitu? Menurut saya nih ada 4 poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi yang pertama itu COVID sampai sekarang tuh kan masih masuk endemik ya. Jangan sampai berubah lagi menjadi pandemi. Habis itu yang kedua, pemerintah tuh harus memperhatikan ya, jangan sampai berbayar. Karena kenapa? Orang nanti nggak mau gitu ikutan vaksin. Nah, dan orang yang udah vaksin itu nanti juga bakalan rentan kena virus COVID itu sendiri. Habis itu poin yang ketiga, kenapa vaksin itu harus gratis? Karena suatu bentuk kepedulian di sektor kesehatan oleh negara untuk warganya. Terus yang terakhir itu, kenapa harus gratis? Jadi gini loh, yang gratis aja orang itu kadang ogah untuk vaksin, apalagi yang berbayar. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya nih ya, sebaiknya pemerintah itu memikirkan lagi hal ini dengan matang. Jangan sampai kebijakan nanti yang dibuat itu malah menyengsarakan rakyat. Nah, untuk opini itu aja sih dari saya. Terima kasih.
Saya Ince Saka. Saya mau berpendapat tentang Menteri Kesehatan umumkan vaksin mulai berbayar di tahun 2024. Kalau ada yang gratis, kenapa harus pakai bayar? Nah, ini yang harus masyarakat pahami, bahwa ada kemudahan yang diberikan kepada kita, apalagi masih sampai akhir tahun. Manfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Masih 5 bulan lagi, biar kita masyarakat sehat. Karena meskipun sudah endemi, bukan berarti tidak ada sama sekali. Kalaupun harus berbayar di tahun 2024, boleh-boleh saja berbayar, tapi jangan mahal-mahal, karena masyarakat juga tidak semua berpenghasilan tinggi. Dan syukurnya bahwa pemerintah masih menanggung untuk masyarakat yang berisiko melalui BPJS. Ini artinya pemerintah peduli terhadap warga negaranya. Nama saya Wilhelmina Seni. Pendapat saya terhadap Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa di tahun 2024 vaksin COVID-19 akan berbayar. Sedangkan untuk vaksin COVID-19 tahun 2023 yang secara gratis akan ditutup. Menurut pendapat saya, apakah pemerintah sudah yakin, sudah berpikir dengan baik dan bijak? Kalau seandainya di tahun 2024 terjadi lagi maraknya COVID-19 terhadap rakyat, apakah pemerintah tidak bertanggung jawab dengan kondisi itu? Ketika bahwa dinyatakan bahwa vaksin COVID-19 akan berbayar, sedangkan yang gratis berlaku kepada penyakit komorbid dan lansia. Harapan saya tolong dipikirkan dampaknya ke depan. Dengan keadaan iklim Indonesia yang berubah-ubah, kita tidak tahu tahun 2024 itu seperti apa keadaan masyarakat nanti. Harapan saya, aturan-aturan yang disampaikan itu tolong dipikirkan dengan baik, dengan bijaksana. Jangan berpikir hanya hari ini saja, tetapi berpikirlah bagaimana dengan akan datang. Situasi dan kondisi hari ini berbeda dengan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Berkaitan dengan Menteri Kesehatan yang sudah umumkan bahwa vaksinasi COVID-19 masih gratis sampai akhir tahun dan mulai berbayar pada awal tahun 2024, maka kita berharap bahwa pemerintah daerah manapun itu, termasuk di pemerintah daerah di ND, mesti mendorong masyarakat agar masyarakat yang belum vaksin ini sedapat mungkin memanfaatkan vaksin gratis ini hingga akhir tahun. Nah, untuk mengakomodir kepentingan ini, maka sebaiknya atau alangkah baiknya kita bergerak lebih cepat, karena sampai akhir tahun kita sudah menghitung beberapa bulan saja, kita akan sampai kepada akhir tahun. Dan bila mungkin pemimpin-pemimpin daerah ini menyerukan kepada setiap pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masyarakat mana yang belum melakukan vaksin agar segera divaksin, mumpung masih gratis hingga akhir tahun. Karena itu setiap pemangku kepentingan, bahkan setiap keluarga-keluarga mengidentifikasi anggota keluarganya bahwa manakah yang belum vaksin, sehingga manfaatkan vaksin gratis ini sedapat mungkin hingga akhir tahun ini. Terima kasih. Bu Dokter, ini beberapa tanggapan dari pendengar kita ya terkait dengan wawancara kita dan juga topik tentang Menkes yang mengumumkan vaksin COVID-19 akan berbayar di tahun 2024. Silakan menanggapi ini Bu Dokter. Ya, baik. Terima kasih Mbak Fesmi. Terima kasih tentunya atas masukan dan sarannya dari semua para pendengar Pro 1 ya. Jadi betul ya bahwa kita sudah memikirkan ya matang-matang dan juga memperhatikan bagaimana rekomendasi dari WHO sendiri ya, dan juga para ahli ya. Ingat kan kita punya ITAGI ya sebagai tentunya komite imunisasi yang nanti juga akan memberikan masukan yang paling efektif, efisien untuk vaksinasi ini kepada siapa, seperti itu ya. Yang kemudian kita tahu sebenarnya tujuan vaksinasi ini adalah memberikan perlindungan ya, terutama pada kelompok-kelompok yang rentan, yang menyebabkan tadi angka kematian, angka fatalitasnya sangat tinggi. Nah,
pertimbangan ini tentunya bukan kita lakukan dengan secara tiba-tiba ya, tetapi tentunya kita bahas bersama para ahli, makanya kemudian kan baru akan kita pertimbangkan dilaksanakan di tahun 2024, bukan pada saat kemudian kita tahu bahwa kita mencabut pandemi, kemudian memasuki endemi, lalu vaksin sudah tidak ada lagi, enggak. Tapi kan masih ada waktu 5 bulan untuk memasuki masa transisi tadi. Dan kalau kita lihat saat ini pun betul sekali, saat gratis pun kalau kita lihat ya, cakupan untuk vaksinasi booster itu hanya baru sekitar 10 juta orang yang mendapatkan vaksinasi booster dari target kita 180, dan angka laju penyuntikan vaksinasi itu sudah sangat rendah, hanya 100 per suntikan per hari. Jadi memang kalau kita lihat bahwa masyarakat pun tidak secara optimal memanfaatkan vaksinasi secara gratis ini. Dan di sisi lain, walaupun dengan kondisi tersebut kita lihat ya bahwa tadi kembali lagi banyak orang mungkin yang positif, atau bahkan kalau kita lihat kasus juga sudah sangat rendah ya Mbak Femi ya, yang dilaporkan ke kita tuh hanya sekitar 200 kasus per hari ya, atau sekitar 100 kasus per hari, dengan angka kematian antara 0 sampai dengan 3 kematian per hari. Dan umumnya mereka itu adalah orang-orang yang memang tadi lansia, yang punya komorbid, jadi orang-orang yang beresiko. Nah, jadi kalau lihat seperti ini kan tentunya kita melihat efektivitas dan efisiensi daripada penggunaan vaksin itu lebih baik ditujukan kepada orang-orang yang beresiko tadi. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan secara teknis dan secara ilmiah untuk kemudian kita menentukan. Nah, tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan kan, jangan sampai kemudian orang yang pengen mendapatkan imunisasi atau vaksinasi COVID-19 untuk dirinya menjadi tidak ada layanannya, ya kan? Nah, ini yang kemudian disediakan oleh pemerintah, tetap ada layanan, tapi tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi kembali lagi di endemi ini kita sudah memiliki pilihan ya untuk bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita supaya tidak mendapatkan ataupun terlindungi dari COVID-19. Tadi contoh yang paling mudah yang saya sampaikan seperti meningitis. Meningitis itu kan pilihan ya, orang yang akan melakukan umroh ke Arab Saudi itu tidak wajib menggunakan meningitis seperti itu ya. Tapi kalau saya supaya lebih tenang begitu ya, itu bisa juga mendapatkan vaksinasi meningitis. Sama juga seperti vaksinasi influenza. Jadi orang yang akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi pun itu juga ada pilihan untuk vaksinasi influenza seperti itu. Jadi itu maksudnya, kita tetap menyediakan layanan, tapi ini lebih pada proteksi dari masing-masing individu, kesadaran individu masing-masing. Kalau ingin mendapatkan perlindungan yang lebih, layanan yang ada, dan ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Kecuali yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah menyelamatkan atau menjaga jangan sampai kelompok-kelompok yang berisiko tadi ini kemudian mendapatkan COVID dan menimbulkan fatalitas yang tinggi. Ini yang kita utamakan. Oke, apalagi juga masih ada kepedulian negara nih Bu Dokter, yang masih ada gratis vaksinasi hingga di Desember 2023. Jadi silakan masyarakat memanfaatkan sebaik mungkin ya. Betul sekali. Manfaatkan segera untuk meningkatkan kekebalan dan pertahanan tubuh kita. Baik, terima kasih Bu Dr. Siti Nadia Tarmizi ya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Republik Indonesia untuk informasinya pagi hari ini. Kita berharap juga dengan perbincangan kita pagi hari ini juga mendorong nih masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi ya, memperkuat imun tubuhnya. Selamat pagi Bu Dokter, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Mbak Femi.